Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are always okay every day. Keep your health well. And now you see me again in learning English. Kita jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan belajar sedikit tentang materi bahasa Inggris. Dan yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah salah satu materi yang ada pada tingkat atau kelas 11, yaitu tentang Analytical Exposition Text. Baik, pada kali ini saya akan menampilkan slide atau tampilan yang diambil dari ruangguru.com. Nah, teman-teman atau siapapun bisa mengakses web Ruang Guru ya. Ini sangat membantu untuk memahami materi-materi pelajaran, terutama untuk saya sebagai guru bahasa Inggris. Baik, apa itu Analytical Exposition Text? Ya, adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Jadi kalau umpamanya ada isu tentang merokok, nah kan ada yang setuju merokok, ada yang tidak setuju dengan merokok. Yang setuju dengan merokok, mereka akan membuat sebuah teks. Isinya agar si pembaca ini setelah membacanya menjadi setuju, menjadi merokok. Dan bagi mereka yang tidak suka merokok, maka akan membuat teks yang sama, tapi isinya adalah yang membahayakan merokok, sehingga setelah membaca teks ini si pembaca menjadi tidak mau merokok. Begitulah ya, itulah kurang lebih tentang definisi dari Analytical Exposition Text. Singkat saja ya. Selanjutnya, apa sih tujuannya? Tujuan membuat teks ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Nah, dari sumber yang lain dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk membujuk atau merayu atau mempengaruhi si pembaca untuk mengikuti alur atau pendapat si penulis. Si penulis umpamanya menuliskan tentang bahaya banjir. Nah, nanti akan diantaranya akan disebutkan dampak daripada banjir. Nah, lalu si penulis ini membuat rangkaian kalimat atau bentuk fakta-fakta sehingga akan mempengaruhi si pembaca untuk tidak membuat atau menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya, bagian-bagian teks. Kalau kita ingin membuat teks analytical exposition, itu yang pertama, pada paragraf yang pertama adalah kita tuliskan dulu tesisnya atau topik utama dari sudut pandang penulis. Contohnya pada paragraf pertama kita menuliskan isunya umpamanya atau topiknya itu judulnya smoking is danger for our health atau the dangers of smoking, bahayanya merokok. Nah, pada paragraf pertama kita tuliskan tesis, kita buatkan sebuah statement yang menyatakan bahwa merokok itu berbahaya. Contohnya umpamanya kita menuliskan smoking is very dangerous. It has so many negative effect for our health. Nah,
kita awali dengan penyataan bahwa merokok itu berbahaya, dilanjutkan dengan beberapa dampak-dampak untuk kesehatan, dampak negatif. Sudah, pada paragraf pertama kita hanya menyampaikan statement atau pendapat tentang sebuah isu saja. Selanjutnya paragraf kedua dan seterusnya itu kita tuliskan argumen-argumen yang mendukung kepada topik utama. Tadi umpamanya pada tesis kita menuliskan bahayanya merokok. Nah, pada paragraf yang kedua itu kita tuliskan apa bahayanya. Umpamanya merokok bisa merusak kesehatan atau paru-paru. Paragraf ketiganya main idenya umpamanya merokok bisa menyebabkan penyakit jantung. Lalu paragraf berikutnya menuliskan dampak merokok kepada janin, begitu ya, dan seterusnya. Jadi argumen itu adalah alasan atau pendapat yang mendukung kepada tesis pada topik utama. Nah, setelah selesai menyampaikan argumen, di ujung paragraf, di ujung teks itu kita menuliskan satu paragraf yang disebut dengan reiteration. Itu isinya adalah menutup teks dengan menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat penulis tentang sebuah isu.